Iya, saya kira memang kaget ya, market kaget dan bertanya-tanya apakah Pak Purbaya bisa menggantikan Ibu Sri dan lebih baik dari Ibu Sri. Saya kira wajar untuk sementara ini, tapi kita akan lihat ke depan seperti apa kinerja Pak Purbaya sendiri ya untuk menjawab respon pasar tadi. Cara. Satu. Menteri Demi Allah saya bersumpah Demi Allah saya bersumpah bahwa saya bahwa saya akan setia kepada akan setia kepada Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 tahun 1945 serta akan menjalankan segala peraturan perundang-undangan peraturan undang-undangan dengan seluruh-seluruhnya demi dharma bakti saya kepada bangsa dan negara, bahwa saya dalam menjalankan tugas jabatan akan menjunjung tinggi etika jabatan, bekerja dengan sebaik-baiknya dengan penuh rasa tanggung jawab. Ya, dan pemirsa, untuk membahas reshuffle kabinet yang mendadak ini kita akan berbincang-bincang dengan pengamat politik Agung Baskoro. Baik, terima kasih Pak sudah bergabung bersama kami. Pak, apa tanggapan Anda atas reshuffle kabinet yang terkesan mendadak ini? Iya, mengagetkan satu kata. Jadi elemen of surprise-nya dapat Mas David. Cuman kita tahu bahwa setiap presiden melakukan reshuffle ada 3 alasan. Pertama, alasan teknokratis soal kinerja. Yang kedua, alasan politis, perimbangan kutub-kutub politik ataupun partai yang ada di parlemen ataupun di kabinet. Kemudian yang ketiga, soal yuridis. Ada menteri misalkan tersandung kasus ataupun sedang fokus dengan sebuah kasus, maka presiden kemudian melakukan hak prerogatifnya untuk mengganti menteri-menteri itu. Nah, kalau ditelaah 5 menteri yang diganti ini kan memang masing-masing punya alasan-alasan tersebut. Kita sebut misalkan Pak Budi Ari, kemudian Pak Dito memang sedang menghadapi kasus misalkan, kemudian Pak Abdul Qadir Kardin kemarin ada problem etik ya seperti itu. Bu SM mungkin ada arahan teknokratik seperti halnya Pak Budi Gunawan ya, karena kita tahu kemarin ada demo besar yang terjadi dan sedikit banyak mengganggu stabilitas politik dan ekonomi kita. Jadi saya kira secara sederhana sebagai pengantar untuk melihat bagaimana kita membaca reshuffle hari ini demikian Mas Yusuf, Mas David. Ya, baik. Tapi kalau kita coba telah satu persatu ya, kita lihat dari Ibu Menteri Keuangan Bu Sri Mulyani. Dan kemudian ini diganti. Apa yang Anda lihat kesalahan di mana yang kemudian membuat dia harus di reshuffle? Iya, saya juga agak miss di sini. Kira-kira apa yang membuat Ibu Sri diganti? Karena kita tahu reputasi beliau sangat baik ya, positif di mata market, kemudian di mata global seperti itu. Otomatis Pak Purbaya punya tanggung jawab besar memastikan ya ekspektasi publik, market dan global itu tidak berubah, bahkan jauh lebih baik. Nah, ini kita tunggu kinerjanya. Dan kalau ditanya apa penyebabnya, saya kira beragam macam ya. Tapi kalau misalkan ditanya mungkin soal-soal politis dan teknokratis berkelindan di sana, karena sedikit banyak ada beberapa misalkan ucapan Ibu Sri yang dalam tanda petik mengganggu ya kebatinan publik, walaupun itu sebenarnya sudah diklarifikasi bahwa ada fake, ada ada deepfake, ada kemudian disinformasi, ada hoax macam itu. Tapi publik hari ini memang susah membedakan itu dan butuh literasi yang baik yang bisa diinisiasi oleh para pihak terkait agar tidak terulang lagi seperti itu. Nah, yang kedua kemudian kalau ditanya alasan politisnya, ya kita tahu kan sedikit banyak Ibu Sri ini dari kalangan profesional, Mas. Jadi kita tidak melihat ada dukungan politik yang cukup solid untuk membackup kinerja beliau ataupun kaki-kaki politik beliau, sehingga kapanpun beliau memang harus siap diganti. Tapi sepanjang 3 periode ya atau 14 tahun beliau menjadi Menteri Keuangan kalau saya tidak salah, capaian yang beliau lakukan sesungguhnya baik ya, tidak ada soal, dan kita justru cukup dalam tanda petik cukup aman, cukup cukup disiplin terhadap fiskal, terhadap APBN kita supaya tidak ada penggunaan yang
aneh-aneh semacam itu. Nah, saya berharap Pak Purbaya ini bisa menjawab tantangan itu dengan lebih baik, bahkan jauh lebih baik seperti itu. Baik, kalau kita lihat nih hari ini IHSG mendadak anjlok nih ketika pembukaan sesi kedua begitu, karena isunya pasti sudah kencang sekali beredar gitu. Apakah ini menandakan bahwa market kemudian meragukan Pak Purbaya atau bagaimana? Iya, saya kira memang kaget ya, market kaget dan bertanya-tanya apakah Pak Purbaya bisa menggantikan Ibu Sri dan lebih baik dari Ibu Sri. Saya kira wajar untuk sementara ini, tapi kita akan lihat ke depan seperti apa kinerja Pak Purbaya sendiri ya untuk menjawab respon pasar tadi. Jadi apa yang menjadi sentimen market di awal ini perlu kita akomodir, tapi jangan sampai itu membuat Pak Purbaya tidak bekerja dengan maksimal, Mas David ya. Jadi ini cambuk untuk Pak Purbaya supaya lebih baik, dan saya kira akan enak kerjanya kalau beliau tidak punya, istilah saya, beban ya, karena beliau memang dianggap figur baru kemudian muncul di hadapan semacam itu. Saya pribadi juga baru kenal Pak Purbaya secara intensif karena reshuffle ini, karena memang bukan bidang saya juga, LPS macam itu. Tapi biasanya kan menteri diganti, biasanya wakil menteri yang naik seperti itu. Betul. Kan. Sebagaimana Menteri Koperasi Pak Budi Ari digantikan oleh Pak Ferry Juliantono, tapi ini langsung ke LPS macam itu. Jadi ada hal yang tidak lumrah, dan buat publik apalagi market pasti butuh rasionalisasi ataupun waktu untuk memahami nalar presiden itu. Iya, jadi memang kita kurang mengetahui betul bagaimana kinerjanya. Justru tadi saya ingin tanya, tapi Anda kemudian bilang bahwa memang belum mengenal betul gini ya, sehingga memang market tercermin juga di market begitu ya. Ya kita berharap memang ini penggantinya Pak Purbaya bisa menjaga fiskal juga ya kita. Oke, kita ke yang selanjutnya. Kalau kita bicara soal Menteri Koperasi, nah kalau ini Menteri Koperasi kan memang ada dugaan kasusnya begitu ya. Nah, ada dugaan kasus yang kemudian menyebut nama beliau, dan saya kira ketika beliau di reshuffle beliau bisa fokus di sana, tidak kemudian kerja-kerja di Kementerian Koperasi menjadi terganggu, karena sedikit banyak pasti ada efeknya. Dan pengganti beliau Pak Ferry Juliantono merupakan wakil menteri, jadi tidak ada banyak perubahan yang signifikan. Tapi kita tahu Koperasi Merah Putih ini kan program besar yang menjadi andalannya Pak Prabowo. Otomatis Pak Ferry harus membuktikan perubahan atau struktur reformasi struktural yang sekarang terjadi di Kementerian Koperasi itu tidak banyak mengganggu ya soal kesuksesan Koperasi Merah Putih. Ya, jadi artinya bahwa Pak Menteri Koperasi kemarin Pak Budi Ari sebenarnya lebih ke arah karena kasusnya begitu ya, bukan karena kinerja membangun Koperasi Merah Putihnya begitu ya. Iya, presiden dari Pak Noel, Mas David. Khawatirnya kalau misalkan ini tidak dimitigasi dari awal, resiko-resiko terbaik, terburuk, dan moderatnya bisa memberikan beban ataupun tantangan tersendiri bagi pemerintahan Pak Prabowo dan Kabinet Merah Putih. Dengan di reshuffle, otomatis Pak Budi Ari lebih fokus, Kabinet juga fokus. Fokusnya beda, Pak Budi Ari fokus dengan masalah hukumnya, Kabinet Merah Putih fokus dengan kinerjanya. Dan perlu dilihat secara politik, Pak Budi Ari ini kan lebih dekat dengan poros Solo. Ketika kemudian nama beliau digantikan oleh Pak Ferry Juliantono, maka yang menguat secara langsung itu poros Hambalang, Mas David ya. Seperti sebagaimana kita lihat Pak BG di reshuffle, ini kan porosnya Teuku Umar nih. Kemudian sementara ad interimnya Pak Syafri yang juga poros Hambalang. Jadi kalau ditanya efek politiknya apa, secara langsung poros Hambalang semakin menguat ya, mengorkestrasi pemerintahan, sementara poros Solo dan Teuku Umar menyesuaikan dengan situasi itu. Dan saya penasaran nanti secara definitif penggantinya Pak BG ini siapa? Apakah tetap Pak Syafri atau nama lain yang memang menjadi misalkan representasi poros Teuku Umar misalkan. Nah, kalau misalkan Pak Budi Ari ini kan ternyata bukan representasi poros Solo, tapi representasi Hambalang seperti itu. Jadi ini akan menarik ke depannya. Iya, tapi menarik juga Anda menyatakan bahwa akhirnya poros Solo ini harus menyesuaikan begitu. Ini istilah yang ada adaptasi baru kalau bicara pasca pandemi, ada new normal, Mas. Oh begitu ya. ini menarik. Tapi memang kalau dilihat sejauh ini Pak Syafri Samsudin ya, yang kemudian yang memegang ad interim sementara. Ad interim ya. Apakah ada kemungkinan akan mengambil posisi Menko Polkamnya?
tidak menutup kemungkinan karena kan Menko Polkam ini jantung pemerintahan ya soal stabilitas keamanan di domestik, regional maupun global. Jadi kalau kemarin ada demo besar dan berakhir ricuh, itu kan tanggung jawab utamanya ada di Menko Polkam, dan saya kira Pak Prabowo nggak mau kecolongan lagi. Ya memastikan bagaimana ke depan situasi keamanan ketika mengatasi demonstrasi itu bisa lebih baik. Lebih baik gimana? Kalau misalkan ada presiden aturan jam 6 sore harus misalkan bubar. Nah harus dipastikan Menko Polkam yang sekarang Pak Safri bahwa demonstran ini diterima oleh eksekutif atau legislatif. Jangan diabaikan. Kalau mereka diabaikan, mereka punya alasan untuk ricuh misalkan. Tapi ketika mereka diterima, disambut, didengar oleh legislatif dan eksekutif, mereka nggak punya alasan untuk anarkis, Mas David. Ya karena apa? Sudah ada wakil pemerintah yang menyambut itu. Dan ini presiden ke depan supaya apa? Setiap demonstran jangan dicuekin, jangan dibiarkan begitu saja. Karena apa? Kalau ini ditumpuk lagi, saya khawatir eksesnya bahkan lebih besar dari yang kemarin. Sehingga timbul korban jiwa sampai 10, yang hilang 20 katanya, yang luka ribuan orang seperti itu. Ya, jadi memang kalau dilihat kelihatannya seakan-akan ini memang kecolongan begitu ya Pak Budi Gunawan begitu. Nah, oke, baik, sebelum kita lanjut kita simak dulu pernyataan Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi yang menyebut Presiden belum menunjuk pengganti Budi Gunawan di posisi Menko Polkam. Sementara itu pengganti Menpora baru belum bisa dilantik karena masih di luar kota. Ya Pak, ini janggal nggak sih di reshuffle menterinya belum ada? Ya karena tadi Mas gitu. David kaget ya tiba-tiba mendadak perubahan restrukturisasi kabinetnya sehingga memang ada yang masih di luar kota, ada yang mungkin tadi ya belum ada namanya. Kalau untuk misalkan Menko Polkam masih dikocok-kocok ulang siapa ini yang pas, yang pantas karena nggak gampang mengelola stabilitas keamanan kita semacam itu. Jadi ya tapi namanya artinya gini sudah disebutkan di reshuffle begitu kementeriannya ini Menko Polkamnya. Tapi betul, namanya belum ada. Apakah ini sesuatu yang umum atau enggak, atau agak aneh gitu? Iya, beberapa kali memang sering mengemuka. Misalkan kita belum menemukan nama pengganti Mas Noel, Mas David ya, yang katanya mau digantikan hari ini misalkan. Jadi saya kira kita tunggu, mungkin di gelombang berikutnya akan ada nama yang akan muncul untuk Menko Polkam, Wamenaker, ataupun Menteri Pemuda dan Olahraga seperti itu ya. Ya Pak Agung, sebenarnya saya ingin masih membahas soal kementerian baru, tapi kita waktunya sudah tidak ada, jadi kita akan bahas di lain kesempatan ya, Kementerian Haji ini khususnya ya.